Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha warastama syamsal bayani fi suduril ulama. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi manusia yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dahulu ada seorang yang berada di pinggir jalan. Dia seorang yang lumpuh dan juga tidak bisa melihat. Tapi walaupun begitu, dia terus mengucapkan zikir alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutamakan saya daripada sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Orang-orang heran kepada dia. Bagaimana ceritanya kamu ini? Kamu ini orangnya buta, kamu ini orangnya lumpuh. Tapi kamu selalu bilang alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya, dijawab oleh orang ini, alhamdulillah Allah jadikan saya memiliki hati yang khusyuk. Alhamdulillah Allah jadikan lisan saya bisa berzikir kepadanya. Masya Allah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang mukmin itu dalam kondisi apapun selalu dalam kebaikan. Ya, ketika dia dalam keadaan susah dia bersabar, dan ketika dia dalam keadaan senang dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah khudu'us syakir lil mashkuri. Orang yang bersyukur itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyadari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Disadarinya bahwa nikmat itu bukan karena usahanya, bukan karena upayanya, bukan karena kerja kerasnya, tapi semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuannya itu bukan karena dipaksa, ya, bukan karena dalam keadaan ada yang memaksa dia, tidak, tapi karena dilakukannya itu secara sukarela, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, idhafatun ni'ami ila muwalliha. Dia harus mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti Qarun, ya, yang menganggap bahwa hartanya, kekayaannya, apa yang dimilikinya adalah karena usahanya. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur juga maknanya adalah menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai ridhonya, dalam mendapatkan keridhaan dari Allah. Sangat tidak masuk akal, sangat keterlaluan nikmat yang diberikan oleh Allah tapi digunakan untuk menyebabkan Allah murka kepada kita. Nah, oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Innan ni'ama idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu apabila disyukuri dia akan tetap, dia akan bertahan. Tapi apabila nikmat itu dikufuri, maka nikmat itu pun akan pergi. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahi nikmat itu. Tapi jika kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil ibrah dari kisah kaum Saba.
laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, Allah anugerahkan kepada mereka sungai. Ya, di kiri kanan sungai itu ada buah-buahan, ada tanam-tanaman, ada segala kebutuhan mereka. Ya, tapi mereka sayangnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah datangkan banjir besar sehingga menghanyutkan nikmat-nikmat yang selama ini telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita contoh Nabi Sulaiman. Sulaiman kaya, Sulaiman raja, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Sulaiman berkata kepada para penguasa-penguasanya, dia mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Akhirnya singgasana itu pun sudah ada di depan Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman yang pertama kali dilakukannya bukan memeriksa bagaimana singgasana itu terbuat dari apa, harganya berapa, buatannya seperti apa, tapi yang diperiksa oleh Nabi Sulaiman adalah kesyukurannya kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan tausiah ini menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.